warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Handayani dengan NIM 642110 akan mempresentasikan tentang metode kuantitatif dengan judul pengaruh media sosial dan game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Latar belakang penelitian. Di era modern yang didominasi teknologi digital, media sosial dan game online telah menjadi elemen tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, terutama para mahasiswa. Media sosial dan game online merupakan wadah yang menarik untuk bersosialisasi, mencari informasi, atau hanya sekedar menghabiskan waktu luang. Namun, di balik manfaatnya, media sosial dan game online juga memiliki dampak negatif, terutama terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya prestasi belajar dan kualitas pendidikan. Melihat fenomena ini, penulis memutuskan untuk melakukan riset pengaruh media sosial dan game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden untuk melihat apakah media sosial dan game online mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Tujuan dan metode riset. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran seberapa besar media sosial dan game online akan mempengaruhi fokus belajar mahasiswa. Metodenya, penulis melakukan survei terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah menggunakan tabel dan presentase. Penulis menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Data statistik. Pengukuran statistik deskriptif ini diperlukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai terkecil, nilai terbesar, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel, yaitu media sosial untuk X1, game online untuk X2, dan konsentrasi mahasiswa untuk Y. Langkah-langkah memperoleh data statistik adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke halaman Excel. Data sudah diolah berdasarkan GIFORM yang didapatkan dan dari menyebarkan kuesioner 30 responden. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Lalu kita klik data view, kita masukkan data yang tadi sudah kita copy dari Excel. Nah, seperti ini total X1-nya di copy, lalu total X2-nya juga di copy. Copy Ctrl C ya, teman-teman. Lalu masuk ke SPSS. Begitu juga dengan total dari Y2-nya ya, teman-teman. Kita copy. Lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Lalu kita klik variable view untuk mengedit nama-nama variabelnya seperti variabel X1, terus desimalnya kita ubah ke 0. Maaf, desimalnya kita ubah ke 0. Tabelnya kita beri nama total. Lalu measure-nya kita ganti ke scale. Begitu juga dengan variabel yang kedua kita ganti X2. Variabel yang ketiga kita ganti Y. Terus desimalnya kita ubah ke 0. Untuk label keterangannya seperti yang sudah di atas, tertulis kita ubah juga ke total S2 dan total Y. Begitu juga dengan measure-nya kita ubah ke scale semuanya, teman-teman. Nah, setelah diubah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita klik Analyze, Deskriptif statistik, dan Deskriptif. Kita klik, teman-teman. Lalu kita pindahkan total X1, X2, dan Y-nya ke variabel. Lalu kita klik Option, Mean, Standard Deviation, Minim, dan Maksimum. Kita centang ya, teman-teman. Lalu klik OK. Hasilnya sudah ketemu seperti ini. Hasil statistik deskriptif.
tertera ya teman-teman. Berdasarkan tabel di atas, yang pertama itu nilai terkecil dari variabel media sosial atau X1-nya ialah 7 dan nilai terbesarnya ialah 15. Itu minimum dan maksimum. Dengan rata-rata sebesar 12,17 dan memiliki standar deviasi sebesar 1,913. Lalu yang kedua, nilai terkecil dari variabel game online atau X2-nya ialah 5, nilai terbesarnya ialah 15, dan rata-ratanya sebesar 9,70 dan memiliki standar deviasi sebesar 2,855. Lalu yang ketiga, nilai terkecil dari variabel konsentrasi belajar mahasiswa atau Y ialah 5, dan nilai terbesarnya ialah 19. Maaf teman-teman, dan nilai terbesarnya ialah 15. Dengan rata-rata sebesar 0,33 dan memiliki standar deviasi sebesar 3,231. Lalu, uji validitas. Uji validitas merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas bertujuan untuk menentukan sejauh mana hasil pengukuran yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat dalam mencerminkan realitas yang sebenarnya. Suatu variabel dapat dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai tabel dengan tingkat signifikansi korelasi di bawah alfa sama dengan 0,05. Langkah-langkah untuk menguji validitas ialah sebagai berikut. Kita copy total X1-nya. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Kita tunggu sampai SPSS selesai buka. Nah, lalu kita bisa klik data view, kita masukkan data yang tadi sudah kita copy dari Excel. Lalu kita klik variable view. Ini sama seperti langkah yang data static tadi ya teman-teman. Kita ubah variabelnya menjadi X1 lalu desimalnya 0. Labelnya kita ubah menjadi total X1. Measure juga kita ubah ke scale. Lalu kita buka Excel-nya lagi, kita copy data X2-nya. Masukkan ke data view. Makanya sama seperti yang X1 juga kita ubah nama variabelnya menjadi X2, lalu desimalnya kita ubah ke 0. Label keterangannya kita ubah menjadi total X2, dan juga measure-nya kita ubah ke scale. Lalu total Y-nya kita copy juga teman-teman. Kita masuk ke SPSS-nya, kita masukkan ke data view. Lalu kita ubah nama variabelnya menjadi variabel Y, lalu total menjadi Y, desimalnya juga kita ubah menjadi 0, measure-nya kita ubah ke scale, lalu yang terakhir itu total keseluruhan dari total X1, X2, dan Y, kita copy juga. Kita masukkan ke data view. Lalu data variabelnya kita ubah menjadi total. Desimalnya kita ubah ke 0. Labelnya kita ubah menjadi total keseluruhan atau total nilai, teman-teman. Lalu measure kita ubah ke scale. Nah, setelah data yang ubah, kita masuk ke analyze, kita masuk ke correlation bivariate. Nah, kita pindahkan data-datanya, lalu klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar seperti ini, teman-teman. Teman-teman,
berdasarkan tabel di samping. Instrumen X1 dinyatakan valid. Instrumen X1 itu variabel media sosial. Kenapa dinyatakan valid? Karena R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung dari X1 atau media sosial ialah 0,589, itu lebih besar daripada 0,361. 0,361 ini dari mana? 0,361 ini dari tabel R-nya, teman-teman. Karena kita menggunakan 30 responden, jadi data yang didapatkan ialah 0,361, di mana 30 dikurang, jika melihat tabelnya 30 dikurang 2, hasilnya 28, dan nilai R tabel untuk 28 responden ialah 0,361. Jadi instrumen X1 atau media sosial ini dinyatakan valid. Lalu nilai R hitung untuk X2 atau game online ialah 0,851. Ini teman-teman. Yang dimana juga lebih besar daripada nilai R tabelnya, yaitu 0,361. Jadi, instrumen media sosial dapat dinyatakan valid. Lalu yang ketiga adalah instrumen dari Y atau konsentrasi belajar mahasiswa dinyatakan valid juga, teman-teman, karena nilainya 0,898. Yang dimana nilai R hitung ini lebih besar daripada 0,361 atau nilai R tabelnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dapat mewakili penelitian. Lalu, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan konsisten dan stabil dalam menghasilkan hasil pengukuran. Uji reliabilitas bertujuan untuk menentukan sejauh mana hasil pengukuran yang diperoleh akan tetap sama meskipun dilakukan pengukuran berulang kali pada objek yang sama. Langkah untuk menguji reliabilitas ialah sebagai berikut. Dari itu sudah kita dapatkan, kita masuk ke analyze, kita klik yang scale, lalu reliability-nya itu. Kita copy X1, X2, X dan Y-nya aja ya teman-teman. Totalnya nggak usah, lalu kita klik static, kita klik item, scale, dan item of day, dan correlation. 4 itu ya teman-teman, jangan sampai salah. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita menguji seperti yang di samping tadi teman-teman, kita memperoleh case processing summary dan kita mengambil reliabilitas statistik. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Chrome batch alpha-nya ialah 0,699 ya teman-teman. Chrome batch alpha dengan jumlah item sebanyak 3, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen tersebut dinyatakan reliable. Kenapa? Karena 0,699 lebih besar daripada nilai Chrome batch alpha, yaitu 0,6. Nilai Chrome batch alpha yang kita dapatkan 0,699 ya teman-teman. Itu lebih besar daripada 0,6, maka variabel kita ini dinyatakan reliable. Oleh karena itu, semua instrumen yang dimiliki oleh ketiga variabel dinyatakan valid dan reliable, dan dapat digunakan sebagai pengumpulan data penelitian. Ada uji normalitas. Model regresi yang baik ialah memiliki data residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut cara uji normalitas. Ini data yang dari Excel tadi kita sudah dapatkan dengan kita klik regresi atau linear. Jangan sampai salah, kita masukkan totalnya untuk independen. Tapi jangan sampai salah teman-teman, variabel terikat dan tidaknya. Lalu kita klik yang residual dan unstandarized. Lalu kita klik OK. Setelah data ini kita close saja teman-teman, karena kita membutuhkan data residualnya seperti ini. Lalu kita klik analyze, masuk ke non-particulate dan yang paling bawah, lalu klik yang one sample. Lalu kita klik yang unstandarized-nya aja teman-teman.
kita pindahkan. Lalu jangan lupa distribusinya kita klik normal. Datanya sudah dapat ya teman-teman seperti berikut. Data yang tadi kita uji normalitas sudah dapat tertera di sini teman-teman, yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test. Berdasarkan tabel one sample Kolmogorov di samping, nilai asimptotiknya yang ini teman-teman lebih besar daripada 0,05. Maka data residual tersebut berdistribusi normal. Dari data di samping diketahui bahwa data yang kita punya itu sebesar 0,2000, yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka data yang kita peroleh berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Itu menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Langkah-langkahnya ya sebagai berikut. Ini datanya sudah kita olah juga teman-teman dari Excel tadi. Kita klik regresi dan linear. Seperti yang tadi, teman-teman jangan sampai salah memasukkan antara variabel dependen dan variabel independennya teman-teman. Variabel dependen di sini ialah Y atau konsentrasi belajar mahasiswa, dan variabel independennya X1 game online dan X2 media sosial. Lalu kita klik OK teman-teman. Nah, hasilnya sebagai berikut. Itu mode summary, ANOVA, koefisien, dan lain-lainnya sudah kita dapat ya teman-teman. Uji analisis regresi kita dapat model summary dan koefisiennya. Dari kedua tabel di samping, dapat diketahui bahwa penduga persamaan regresi dari konsentrasi belajar mahasiswa yang dipengaruhi oleh media sosial dan game online, dimisalkan Y sama dengan konsentrasi belajar, X1 media sosial, dan X2 game online. Model persamaan penduga regresinya ialah Y sama dengan minus 0,345 ditambah 0,326 X1 dan 0,692 X2. Nilai-nilai itu ini diperoleh dari sini ya teman-teman. Unstandardized conversion yaitu B-nya. Di mana konstan atau X atau Y-nya nilainya minus 0,345, total X1-nya 0,326, dan total X2-nya 0,692. Interpretasinya, untuk penambahan satu variabel media sosial atau X1 akan mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa sebesar 0,326. Dan untuk setiap penambahan satu satuan variabel game online akan mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa sebesar 0,692. Kemudian, apabila tidak terjadi penambahan pada variabel media sosial maupun game online, maka konsentrasi belajar mahasiswa sebesar minus 0,345, teman-teman. Nilai R-square dari data yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, teman-teman, yaitu 0,688. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 68,8% konsentrasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh faktor media sosial dan game online. Dan sebesar 3,12% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau yang dianalisis oleh penulis. Kesimpulannya, walaupun terdapat banyak hal positif di media sosial dan game online, namun ternyata dampak negatif yang dihasilkan dari game online dan dari media sosial dan bermain game online dapat mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa juga ya teman-teman. Lalu berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, ketiga variabel yang penulis analisis dapat dinyatakan valid dan reliable. Oleh karena itu, semua instrumen yang terdapat dari X1, X2, dan Y-nya dapat digunakan sebagai pengumpulan data penelitian. Lalu, dapat diketahui bahwa sebesar 68,8% konsentrasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh faktor media sosial dan game online.
Dan sisanya sebesar 3,12% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis oleh penulis. Ya, sekian presentasi saya mengenai pengaruh media sosial dan game online terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun yang tertera di slide. Mohon dimohon minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.